Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Perbankan Syariah 1, yaitu Ibu Ilfi Rahmi Putri, dan yang saya banggakan kawan-kawan seperjuangan saya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sebagai ungkapan rasa syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat seperti pada saat sekarang ini. Kemudian tak lupa salawat dan salam mari kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW. Semoga dengan memperbanyak salawat kita mendapat syafaatnya di kemudian nanti, amin ya rabbal alamin. Baik, kami dari kelompok 11 akan menjelaskan tentang critical journal review yang telah kami buat. Kami mengambil judul jurnal yaitu Potensi Vintage dalam Meningkatkan Penggunaan Kontrak Salam di Perbankan Islam. Nah, di materi pertama saya akan menjelaskan yaitu tentang definisi salam. Salam atau baik salam secara harfiah diartikan sebagai jual atau beli yang ditangguhkan komoditas untuk harga sekarang. Dalam konsepsi klasiknya, salam kontrak muncul di mana para pihak dalam kontrak menyetujui penjualan barang yang untuknya pembayaran tunai segera dilakukan pada pelaksanaan perjanjian, tetapi mereka akan disampaikan di masa mendatang. Untuk tujuan perbankan Islam, Bank Negara Malaysia menetapkan akad salam sebagai perjanjian di mana bank syariah pembelian dari obligor jenis komoditas tertentu di harga yang telah ditentukan yang akan dikirimkan pada tanggal tertentu di masa mendatang di kuantitas dan kualitas tertentu. Dalam konteks ini, bank syariah akan melakukan pembayaran harga secara penuh pada pelaksanaan kontrak salam dan berdiri sebagai pembeli komoditas untuk diproduksi. Kemudian, salam adalah kontrak syariah yang izinnya ditetapkan dalam sebuah bagian narasi hadis di mana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan kapan Nabi suci Muhammad SAW datang ke Madinah. Orang biasa membayar 2 atau 3 tahun sebelumnya untuk kencan. Dia Nabi suci berkata, siapapun yang membayar di muka, biarkan dia membayar untuk ukuran tertentu dan berat tertentu, akan dikirimkan pada waktu tertentu. Al-Bukhari 2240 dan Muslim 1604. Nah, jadi dalam kondisi inilah Nabi SAW mengizinkan para petani untuk melakukan salam. Dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa aturan umum syariah yang berlaku untuk kontrak penjualan adalah di waktu penjualan keberadaan pokok bahasan harus dipastikan dan sama harus dalam kepemilikan penjual. Kemudian salam ini memiliki keunikan sebagai kontrak syariah dan mengambil pengecualian terhadap aturan-aturan ini yang memungkinkan kelonggaran dari aturan umum. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dara Maizura. Di sini saya akan menjelaskan tentang ketentuan penting kontrak salam. Salam secara konseptual dimaksudkan untuk membantu dan memberikan pembiayaan untuk masa depan produk dan membeli produk tersebut melalui pembayaran uang muka penjualan harga. Subjek soal salam hanya terdiri dari barang atau barang yang secara teknis dirujuk menjadi dawatul amtal. Ini adalah item yang unit karakteristiknya homogen, maksudnya dapat diukur, ditimbang, atau dihitung saat diperdagangkan. Jadi produk lainnya seperti hewan ternak dan batu mulia tidak bisa disapa. Di bagian bank, jaminan atau agunan diperlukan untuk memastikan penjual mengirimkan salam barang sesuai kesepakatan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya tentang praktek salam dan salam paralel di perbankan Islam. Nah, salam adalah instrumen atau produk yang dapat beradaptasi yang digunakan mendukung semua golongan. Semua golongan itu termasuk mereka yang memiliki modal sedikit maupun tanpa modal. Nah, namun untuk praktek perbankan syariah, pihak-pihak yang akan diberikan pembiayaan salam termasuk badan hukum atau badan hukum selain orang perorangan atau perseorangan. Nah, sebagai contoh, sebuah bank syariah dapat didekati oleh petani dan mengungkapkan keinginannya pembiayaan dan penjualan hasil yang akan direalisasikan dari pembiayaan. Nah,
bank akan menganalisis kredibilitas petani dan dapat menerima untuk membeli kredibilitas petani tersebut, lalu diproduksi pada waktu tertentu pula. Lalu mendukung dan disetujui untuk menyediakan harga jual untuk pembiayaan produk. Nah, baik itu harga, kuantitas, kualitas, dan waktu pengiriman akan dinegosiasikan dan disepakati atau ditentukan. Nah, setelah itu, salam kesepakatan akan disegel atau disepakati. Nah, bank membayar harga jual penuh di tempat dan dalam bentuk tunai setelah penyegelan perjanjian salam. Nah, pada tanggal yang disepakati, petani mengirim produk sesuai dengan kesepakatan yang ada, yang diselesaikan dan diakhiri dengan akad salam tersebut. Nah, bank kemudian menjual produk yang tadi dibeli dengan petani di harga yang berbeda pula untuk setiap pembelinya yang tertarik, dan margin harga jual akan menjadi keuntungan bagi bank. Namun, risiko bagi bank di sini adalah di mana bank tidak dapat menemukan pembeli atau produk yang perlu disimpan, yang berarti biaya akan bertambah bagi bank. Nah, mungkin bank melakukan tidak memiliki fasilitas penyimpanan atau barang mudah rusak dan dapat merusak dengan penyimpanan tersebut. Untuk menghindari kemungkinan itu, menemukan pembeli dan pembantuannya risiko, sejenis salam tidak dirancang untuk tujuan itu saja, dikenal sebagai paralel salam. Nah, itu adalah sejenis kontrak di mana bank syariah akan menyegel kontrak salam dengan petani seperti contoh yang tadi saya jelaskan. Lalu masukan penjualan terpisah kesepakatan dengan pembeli melalui wa'ad. Nah, wa'ad itu apa? Wa'ad menandakan janji yang ingin membeli produk setelah dikirim ke bank oleh petani. Nah, seperti di negara Pakistan, Uni Emirat Arab, kontrak salam digunakan oleh bank syariah untuk pembiayaan. Seperti di Pakistan, model berbasis salam untuk pengiriman barang itu transaksi salam berbasis mata uang. Lalu di Pakistan juga pembiayaan berbasis salam untuk tujuan produksi pertanian dan tanaman. Lalu ada di Sudan, itu salam untuk pembiayaan barang pertanian. Kalau di Uni Emirat Arab, salam biasanya untuk pembiayaan pribadi. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada materi selanjutnya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang terakhir. Munculnya revolusi industri dapat kita lihat dengan muncul dan berkembangnya berbagai teknologi yang saat ini sudah banyak memainkan peran penting dalam diri manusia, seperti teknologi blockchain, Internet of Things, dan juga kecerdasan buatan. Blockchain ini adalah suatu sistem otomatis yang dapat menyimpan dan juga menghasilkan catatan transaksi dalam bentuk blok dan beroperasi sebagai buku besar digital, publik maupun swasta. Selanjutnya, blockchain teknologi ini memiliki cakupan yang sangat luas di dalam dunia perbankan dengan meningkatkan kontrak salam dan menjadikannya sebuah transaksi yang sangat menguntungkan bagi bank. Sejak awal, blockchain ini sudah digunakan untuk mendigitalkan operasi salam dan mengotomatiskan kegiatan bisnis ataupun pertanian yang menjadi pokok salam. Salam ini diotomatiskan dan digitalisasi berdasarkan blockchain, Internet of Things, dan juga teknologi yang lain. Bank bisa menjual produk secara instan ataupun melalui standing order untuk berbagai rumah tangga, industri perusahaan, dan juga restoran. Dan kemudian didistribusikan secara efisien oleh perusahaan. Keterlibatan perusahaan ini untuk pengangkutan dan juga pendistribusian barang dapat mendukung transaksi salam dan dapat memfasilitasi penjualan barang ke semua kategori pembeli ataupun pelanggan yang dapat membayar di muka ataupun pada saat pengiriman. Dengan demikian, bank akan melibatkan perusahaan untuk mendistribusikan dan juga pengangkutan barang
dari pengiriman petani, sehingga bank tidak perlu keluar untuk mencari untung untuk keperluan mereka. Karena di sini bank memiliki tujuan yang lebih penting, yaitu untuk memastikan kesejahteraan nasabah dan memfasilitasi dan juga mempertahankan transaksi salam yang melibatkan petani. Sekian penjelasan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.